Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel Anis Susanti Official. Di video kali ini saya akan bahas tentang fitur-fitur yang ada di WPS Office Spreadsheet dan Google Sheet. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Keduanya sama-sama nih punya template yang menarik. Tapi mana nih yang kamu suka? WPS Office kita gunakan jika kita ingin bekerja secara offline. Artinya data tersimpan di smartphone atau perangkat kita. Sedangkan Google Sheet bisa kita gunakan untuk bekerja secara online atau dalam jaringan. Sehingga data tersimpan secara otomatis di Google Drive dan bisa kita buka di mana saja. Tentunya membutuhkan pakai data atau kuota internet. Baik WPS Office Spreadsheet maupun Google Sheet sama-sama bisa kita manfaatkan template-nya sesuai dengan kebutuhan dokumen keuangan yang akan kita buat. Tinggal kita edit-edit isinya. Pertama, yuk kita bahas dulu fitur-fitur yang ada di WPS Office Spreadsheet-nya. Kita pilih nih dokumen kosong. Kita lihat fiturnya. Di sana ada halaman depan, terdiri dari kolom dan baris tentunya, sama setiap pengolah angka ada kolom dan baris. Kolom ditunjukkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Baris ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menggabungkan sel, di WPS Office kita menggunakan ikon gabung. Kita praktekkan ya cara menggabungkan sel atau merge and center, atau kita gabung dan ketengahkan teks yang ada. Biasanya ini judul dokumen yang kita buat ya, sehingga letaknya menjadi tepat di tengah-tengah tabel. Baik, kita blok dulu sel yang akan kita gabungkan. Kemudian klik ikon gabung. Kita dapat warnai sel yang sudah digabungkan. Ya, kita bisa pilih di menu depan. Kita pilih dulu perataan teksnya. Kita bisa pilih rata kiri, tengah, kanan. Nah, kita juga bisa pilih untuk posisi teksnya tepat di tengah-tengah sel. Nah, ini fitur untuk bordernya. Kita bisa pilih tepi tabelnya atau garisnya. Oke, kita bisa pilih ya. Ini untuk tampilan dari WPS Office, pengaturan untuk tabelnya. Kalau di Microsoft Excel, kita biasa kenal untuk meletakkan teks pas di sel, kita bisa gunakan wrap text. Tapi kalau di sini istilahnya ada bungkus teks ya. Nah, ini menu yang bagian depan kita untuk mengatur tabel, sel, dan berkas khusus untuk ketika nanti penyimpanan. Lihat, ini untuk menemukan find and replace ya, view, sisipkan, ini insert. Ya, bisa menyisipkan gambar ya. Data ini bisa kita gunakan untuk melakukan sortir ya, ascending, descending dari A ke Z. Nah, ini ya penjumlahan otomatis atau autosum ya, dan tinjau atau preview. Oke, ini untuk fitur di WPS Office Spreadsheet-nya. Kita coba untuk mengatur nominal atau mata uangnya ya. Kita ketik dulu. Pertama, kita pilih menu depan, kemudian pilih format sel dan kita pilih bagian angka. Bagian jenis kita ganti menjadi accounting atau akuntansi dan koma desimalnya kita nolkan ya. Simbol mata uangnya kita pilih rupiah.
ya RP Indonesia, kemudian kita klik OK. Oke, muncul ya. Jadi ini sudah berupa nominal yang ada simbol rupiahnya. Kemudian kita akan mencari jumlahnya ya. Dari beberapa sel yang berisi angka, kita akan jumlahkan dengan menyisipkan rumus sum ya. Jadi kita pilih dulu rumus yang akan kita gunakan atau formulanya. Kita akan menjumlahkan, maka kita gunakan rumus sum. Sama dengan dulu untuk mengawali kita mengetik rumus, kemudian blok sel yang akan kita jumlahkan. Kemudian untuk kita mengisi secara otomatis jumlah di sebelahnya, kita pilih menu depan dan kita pilih isi. Kemudian pilih kanan, maka sel di sebelah kanannya akan terisi otomatis dengan rumus yang sama. Oke, selanjutnya kita bandingkan ya dengan langkah-langkah yang sama. Kita gunakan Google Sheet atau spreadsheet milik Google yang digunakan secara online atau daring. Kita ketikkan teksnya tadi ya, judul dokumennya di sel yang paling atas yaitu A1. Setelah kita ketik, maka kita blok dari sel A1 sampai dengan berapa jumlah kebutuhan kolom yang akan kita gunakan, sehingga nanti judulnya akan terletak di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Oke, kita pilih icon merge atau gabung. Baik, judul dokumennya sudah otomatis di tengah-tengah ya, jadi judul tabelnya. Oke, sekarang kita coba untuk fitur berikutnya, yaitu kita akan menambahkan simbol untuk angka nominal uangnya secara otomatis ya, sama seperti langkah kita tadi menggunakan WPS Office spreadsheet-nya. Tapi bedanya ikonnya ini biasanya kalau di Google Sheet beda dengan yang ada di WPS Office spreadsheet-nya. Jadi kita perlu mengenali fitur-fiturnya walaupun fungsinya sama, sehingga kita tidak bingung ketika menggunakan Google Sheet dan juga WPS Office spreadsheet. Nah teman-teman, ini kita mengetik teks, pengaturan teks ya. Posisi teks di dalam sel kita bisa atur-atur dengan icon yang ada di sini ya, tepat di tengah ya. Selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana membubuhkan simbol rupiah secara otomatis tanpa kita mengetiknya, sehingga terbaca sebagai number atau angka ya, sehingga nanti bisa kita kalkulasikan atau hitung menggunakan rumus. Untuk menjumlahkan sel-sel ya, nominal yang ada di sel, kita bisa gunakan rumus sum sama seperti ketika kita menggunakan WPS Office spreadsheet. Kita pilih rumus fungsi sum, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian pilih sel yang akan kita jumlahkan ya. Untuk mengisi sel di sebelah kanannya dengan rumus yang sama, kita tinggal klik isi otomatis sehingga langsung terisi sesuai dengan rumus sebelumnya. Untuk menambahkan format mata uang, kita pilih format angka di bagian menu sel, pilih yang akuntansi, kemudian kita ganti mata uang lainnya dengan rupiah Indonesia. Kemudian di menu sel kita hilangkan tempat desimalnya menjadi 0 ya, sehingga tidak ada angka di belakang koma. Untuk menyisipkan gambar di WPS Office, kita klik menu sisipkan. Kita pilih gambar terapung. Nah, kita cari nih gambar yang kita akan input atau sisipkan di file dokumen kita. Bisa kita langsung atur-atur. Sedangkan ketika kita ingin menyisipkan gambar di Google Sheet, kita pilih tanda plus di bagian atas, pilih gambar di atas sel. Dari foto kita klik gambar yang kita akan sisipkan, langsung bisa kita atur-atur deh.
Baik teman-teman, itu tadi perbandingan fitur dari aplikasi pengolah angka yang ada di smartphone kita antara WPS Office Spreadsheet dan Google Sheet. Silakan teman-teman mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.